Kamu pasti tahu lakban. Tape ajaib serbaguna yang bisa nambal apapun, mulai dari kardus, pipa bocor, hingga bumper mobil yang hampir copot. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, siapa yang pertama kali nyiptain benda lengket ini? Dan gimana ceritanya lakban bisa dipakai di medan perang sampai luar angkasa? Oke, mari kita mulai dari awal yang cukup nyentrik. Tahun 1845, seorang dokter di Amerika bernama Horace Day punya ide. Dia bikin semacam plester medis dari kain kanvas yang dilapisi karet dan getah pinus. Lengket di satu sisi dan fungsinya buat nutup luka pasien. Nah, dari sinilah cikal bakal teknologi lakban modern berasal. Awalnya buat kesehatan, bukan buat benerin kulkas bocor. Lompat ke tahun 1942, dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika punya masalah. Mereka butuh cara buat menutup peti amunisi biar tahan air, tahan debu, tapi juga mudah dibuka dalam keadaan darurat. Lalu muncullah perusahaan Johnson & Johnson lewat divisi Permakel yang menciptakan solusi. Pita perekat dari kain katun, lapisan karet, dan pelindung plastik. Hasilnya disebut duct tape. Bukan karena gambarnya bebek, tapi karena air bisa mengalir seperti di bulu bebek. Cerdas, ya? Awalnya duct tape berwarna hijau zaitun biar nyatu sama warna perlengkapan militer. Tapi tentara ternyata pakai tape ini bukan cuma buat peti amunisi. Mereka pakai buat segala hal, memperbaiki senjata rusak, menutup luka, memperbaiki kendaraan tempur, bahkan buat membungkus sepatu yang robek. Benda ini benar-benar penyelamat di medan perang. Nah, setelah perang selesai, duct tape berubah jadi abu-abu metalik dan mulai dipasarkan untuk keperluan rumah tangga. Orang-orang mulai pakai buat menambal saluran udara alias ducting, makanya muncul istilah duct tape. Tapi ironisnya, duct tape ternyata payah banget buat ducting. Penelitian dari University of California tahun 1998 nunjukin kalau duct tape gagal total dalam suhu tinggi lemnya, meleleh dan sambungan bocor hanya dalam waktu 3 bulan. Walau gagal di fungsi utamanya, duct tape tetap populer. Tahun 1950-an, sebuah perusahaan bernama Melvin Anderson resmi mematenkan istilah duct tape dan menjualnya sebagai produk rumah tangga. Dari sini lakban mulai berevolusi. Muncul lakban bening buat bungkus paket, lakban 2 sisi buat dekorasi, masking tape buat ngecat, bahkan lakban aluminium yang tahan panas. Tahun 1970-an, masuklah NASA. Mereka butuh solusi ringan, kuat, dan fleksibel buat proyek luar angkasa. Maka lahirlah VHB tape alias Very High Bond lakban super kuat dari bahan akrilik. Tape ini dipakai buat nempelin panel aluminium di satelit, menahan alat di pesawat luar angkasa, bahkan menyelamatkan astronot saat ada kebocoran modul. Sampai sini aja udah keren, tapi tunggu dulu, budaya pop juga punya cerita dengan lakban. Di TikTok, pernah viral tantangan tape face, di mana wajah orang ditutup pakai lakban, bikin ekspresi konyol yang justru lucu. Ada juga orang-orang kreatif yang bikin dompet, topi, bahkan gaun prom dari duct tape. Smithsonian di Amerika sampai bikin pameran khusus berjudul Duct Tape Nation untuk menghormati kreativitas ini. Jadi lakban nggak cuma soal fungsi, tapi juga fashion dan seni. Secara ilmiah, daya lengket lakban berasal dari PSA Pressure Sensitive Adhesive. Lem ini bekerja hanya dengan tekanan ringan. Ketika kamu tekan lakban ke permukaan, molekul lem akan masuk ke pori-pori mikro dan menempel lewat gaya van der Waals. Tapi dia sensitif banget, terlalu dingin, bikin lem membeku. Terlalu panas, bikin lem berkeringat dan jadi kurang rekat. Suhu idealnya di kisaran 21-38 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Di sini kita menyebut semua jenis tape perekat dengan nama lakban. Ternyata, nama itu berasal dari produk bernama Laken Brand dari Jepang yang masuk ke pasar Indonesia tahun 1960-an. Lakban juga jadi barang wajib UMKM.
Banyak pelaku usaha kecil yang pakai lakban warna neon buat bikin label produk biar lebih menarik. Bahkan dunia seni pun jatuh cinta sama lakban. Banyak seniman jalanan yang bikin mural 3D hanya pakai tape berbagai warna. Ada juga instalasi di galeri seni kontemporer yang seluruh elemennya dibuat dari lakban, dari kursi, meja, sampai patung manusia. Siapa sangka benda yang awalnya buat perang kini jadi alat ekspresi visual, dan jangan lupakan dunia teknik. Sampai sekarang, insinyur, mekanik, teknisi, bahkan astronot tetap punya satu barang wajib di toolkit mereka, gulungan lakban. Lakban adalah bukti bahwa benda paling sederhana bisa punya sejarah paling luar biasa. Dari ranjang rumah sakit, medan perang, hingga TikTok, lakban udah lengket di peradaban manusia lebih dari 80 tahun. Kalau kamu suka fakta-fakta seunik ini, jangan cuma nonton, klik like-nya, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah aneh, unik, dan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.